Sistem ekskresi pada manusia. Manusia itu bagaikan sebuah mesin metabolisme. Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, dari hasil kegiatan metabolisme, manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia terbagi menjadi 3. 1. Ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. 2. Sekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh, seperti hormon dan enzim. 3. Defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Pada bahasan video ini, kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. 2. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Sekarang, mari kita melihat dalam mengenai ginjal. Pada ginjal, terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian. Badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi, terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus dan bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut kapsul Bowman atau simpai Bowman. Darah akan mengalir di dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola afferent. Afferent berarti masuk dan keluar melalui arteriola efferent. Efferent berarti keluar. Selama darah mengalir, karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus. Sedangkan molekul-molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel-sel endotel kapiler glomerulus dan akan tetap berada pada kapiler glomerulus. Sehingga hanya molekul-molekul kecil yang tersaring saja yang akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan yang telah berlangsung demikian disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi pada suatu tubulus yang disebut tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal.
akan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju kapiler peritubulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh perbedaan tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melewati epitel tubulus menuju kapiler peritubulus, sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Augmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya, urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus colectivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Organ ekskresi lainnya. Selain ginjal, organ ekskresi lain pada tubuh manusia adalah kulit, paru-paru, dan hati. Baiklah, yang pertama adalah kulit. Kulit terbagi atas dua lapisan, epidermis dan dermis. Lebih lanjut dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Keringat dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Darah akan melewati lapisan bawah kulit atau subkutan lebih banyak. Sebagian air dan garam mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat, kemudian akan dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian dilepaskan keluar dari tubuh. Proses lebih lanjut dibahas pada bab sistem pernapasan. Hati.
Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Seperti yang pernah dibahas pada sistem pencernaan, zat empedu membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau mengumpalkan lemak agar mudah dicerna. Contoh penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Zat urea pada urin mengeras membentuk struktur kristal atau batuan tajam. Kristal batuan urea ini dapat ikut mengalir bersama urin menuju ureter ginjal. Karena strukturnya yang keras dan tajam, kristal batuan urea ini akan tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter, menyebabkan rasa sakit pada penderita. Diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH. Hormon ini bertanggung jawab dalam proses pengaturan reabsorpsi. Ketika hormon ADH tidak berfungsi sebagaimana mestinya, proses reabsorpsi terganggu, sehingga kandungan zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino tidak diserap kembali dari urin primer. Akibatnya, urin yang dikeluarkan dari tubuh masih mengandung glukosa dan asam amino. Karena tidak maksimalnya proses reabsorpsi ini juga, tidak maksimal juga proses penyerapan kembali air, menyebabkan jumlah air yang dibuang dari ginjal menjadi sangat banyak. Karena itulah, orang yang mengidap diabetes insipidus tampak tidak bertenaga dan sangat sering buang air kecil. Albuminuria. Gangguan ini disebabkan dari kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin.